Inilah tubuhku, makanlah. Dan inilah darahku, minumlah. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Saudara-saudariku yang terkasih dan seiman dalam Kristus Yesus. Yesus seorang Yahudi yang taat asas, yang taat hukum Taurat. Dia sangat menghormati tradisi nenek moyang. Maka ketika pada waktunya harus merayakan Paskah, dia pun bersama dengan murid-muridnya merayakan Paskah sebagaimana orang-orang Yahudi yang lain melakukannya. Duduk bersama dan memecahkan roti, makan bersama, minum anggur bersama. Itu tradisi yang biasa sekali di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi malam itu tradisi itu sungguh diperbaharui secara total. Saat Yesus mengambil roti dan membagikannya kepada para muridnya, dia mengatakan, inilah tubuhku. Dan ketika mengambil piala yang satu dan sama, Yesus mengatakan, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, dan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kata-kata magis yang disampaikan Yesus pada perjamuan malam yang terakhir itu selalu kita dengar saat imam memimpin Ekaristi, dan di atas altar kurban itu terjadi apa yang namanya misteri konsekrasi. Perubahan roti menjadi tubuh Kristus, darah, anggur dan air menjadi darah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata-kata itu dibakukan, dibukukan, akan menjadi baku dan terbukukan dan beku kalau kita tidak memahami makna yang sesungguhnya. Dan dalam peristiwa itu, Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dia menanggalkan jubahnya dan melakukan apa yang dilakukan seorang budak terhadap tuan-tuannya, yakni membasuh kaki. Membasuh kaki pasti orang harus membungkuk, memegang kaki yang kotor. Tidak bisa sambil berdiri, apalagi sambil menunjuk-nunjuk. Orang datang bersembah, berlutut seakan menyerah seperti budak di hadapan tuannya. Dia datang melayani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita bersama merayakan hari raya Kamis Putih, Misa Kamis Putih. Kamis Putih menjadi penanda dimulainya Triduum Paskah, yaitu 3 hari suci menjelang perayaan Agung Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Liturgi Kamis Putih nanti juga akan ditandai dengan pemindahan sakramen Maha Kudus ke tempat penyimpanan khusus, dan dilanjutkan dengan tukuran, berjaga bersama Yesus seperti dicanangkan di tahun devosional ini. Berjaga dan berdoalah. Kalau mau ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, roh memang penurut, tetapi si daging itu lemah. Maka berjaga sambil berdoa, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, undangan itu juga undangan bagi kita sekalian, bukan hanya para murid. Maka setelah perayaan Kudus Ekaristi ini, kita akan melanjutkan dengan prosesi perarakan sakramen Maha Kudus, dan kemudian mentahtakannya di tempat yang sudah disiapkan. Di sana kita akan secara bergiliran berjaga bersama Yesus.
Mari berjaga dengan sukacita, mari berjaga dengan rela, jangan terpaksa. Karena Yesus mencintai kita dan tidak mengendaki kita jatuh ke dalam pencobaan, karena kita terlena dalam kehidupan. Kamis Putih menjadi masa penutup Prapaskah, dan kita segera akan memasuki masa baru yang puncaknya adalah Paskah. Yesus yang bangkit. Tetapi sebelum bangkit, Yesus mesti mati lebih dahulu. Besok kita akan merayakan hari yang penting dalam hidup, wafatnya Isa Al-Masih. Yesus mati di salib. Jumat Agung mengawali hadirnya Paskah. Tidak ada kematian, yang tidak ada kebangkitan kalau tidak didahului oleh kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak kembali merenungkan peristiwa yang utama dalam peristiwa malam hari ini, yakni kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang setiap kali kita ulangi saat kita merayakan Ekaristi, saat imam bersama dengan umat mohon kuasa Roh Kudus untuk mengubah roti menjadi tubuh dan air dan anggur menjadi darahnya. Di atas altar kurban ini misteri tubuh yang terbagi, darah yang tertumpah, menjadi penanda kasih Allah yang tanpa batas, meskipun manusia sering tidak membalasnya. Kasih itu begitu besar, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia tidak menginginkan dunia ini binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, yang berkelimpahan. Dan untuk semua rencana indah itu, Allah mesti menebusnya dengan tebusan yang sangat mahal, yakni tertumpahnya darah putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Dalam perjamuan kudus, perjamuan malam terakhir, dengan kata-kata konsekrasi yang sekarang kita abadikan dalam setiap perayaan Ekaristi, Tuhan Yesus membangun Ekaristi, meninggalkan kenangan penuh rahmat bahwa Dia hendak tinggal tetap di hati anak-anak yang dikasihinya, murid-murid yang disayanginya. Dia memberikan tubuhnya supaya tubuhnya menyatu dengan tubuh kita. Dia memberikan darahnya, menumpahkan darahnya supaya darah kita dialiri darah Kristus, sehingga kita dipersatukan oleh tubuh yang sama dan darah yang sama. Bukan lagi ikatan darah karena kita hubungan saudara. Darah Kristus telah mempersatukan kita lebih erat daripada persatuan darah orang-orang saudara yang seringkali meskipun saudara rela saling menumpahkan darah, bermusuhan seperti Kain dan Habil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus membangun Ekaristi, meninggalkan kenangan akan Ekaristi. Dan untuk membangun Ekaristi itu, Tuhan memanggil dan mempercayakan kenangan itu untuk dilanjutkan oleh orang-orang yang Dia pilih. Mulanya Dia pilih para rasul yang 12 itu. Tetapi kemudian tugas ke-12 rasul itu dilanjutkan oleh para uskup dalam semangat kolegialitas, dalam kebersamaan dengan para uskup seluruh dunia, dipimpin oleh Sri Paus pengganti Petrus dan dibantu oleh para imam-imam tertabis di dalam gereja Katolik. Maka pada malam hari ini juga sesungguhnya menjadi perayaan penuh syukur, karena Allah di dalam diri Yesus membangun rahmat imamat yang melayani umat, menjadi jembatan antara umat dengan misteri Ekaristi yang terjadi di atas altar kurban itu. Para imam tertabislah diberi kuasa, diberi tugas untuk bersama umat mohon Roh Kudus turun yang mengubah roti menjadi tubuh, anggur dan air menjadi darah. Dan kita yakin percaya itu tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Di dalam kesempatan penuh rahmat ini kita juga akan menyaksikan secara simbolis 12 wakil umat yang ditunjuk menjadi rasul. Kalau para rasul pada waktu zaman Yesus pakai jubah warna-warni, pakai sendal terumpah sehingga mudah dicopot, nggak pakai kaos kaki Bapak Ibu. Rasul-rasul hari ini pakai dasi. Ini tidak mirip rasul. Ini mirip direktur bank. Padahal yang pegang uang di kelompok para rasul itu hanya satu. Siapa? Yudas Iskariot. Saya tidak tahu di antara 12 ini mana yang Yudas Iskariot. Karena semua pakai dasi. Semua mau uang. Semua pengen pegang uang. Tetapi tidak semua dipercaya pegang uang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menarik. Sebetulnya saya ingin waktu itu para rasulnya pakai belangkon, pakai pakaian adat istiadat yang mewakili segala macam adat sebetulnya. Karena Yesus melayani seturut keadaan, memerintah para murid seturut keadaan. Kalau waktu Yesus perintahnya seperti itu, dijalankan dengan cara seperti itu. Nah, sekarang di zaman sekarang ini kita menanggapinya dengan cara yang lain. Bapak dan Ibu diutus untuk menjadi rasul-rasul yang membawa kabar sukacita menurut cara dan situasi yang berbeda-beda. Kita mengadopsi apa yang Yesus katakan kepada para murid, tetapi setelah mengadopsi kita mengadaptasikan dengan situasi di mana kita diutus. Artinya semua orang berpeluang dengan caranya untuk melayani Tuhan, tanpa merasa tidak bisa, tanpa merasa tidak mampu. Semua diutus menurut caranya. Saudara-saudari yang terkasih, dunia sekarang ini mengundang kita sekalian untuk bersama-sama berjalan, membawa kabar sukacita, membawa misteri Paskah kebangkitan, membawa terang di tengah kegelapan menurut tata cara kehidupan kita masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi imam untuk melayani dengan caranya. Ada yang dipanggil sebagai bapak dan ibu keluarga dengan aneka ragam karya dan aktivitas serta pelayanan di kantor masing-masing, di tempat masing-masing. Itulah cara Tuhan mau menyampaikan rencana kehendaknya, manusia yang berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus sang guru mencuci kaki para murid hingga menimbulkan reaksi para rasul. Diwakili oleh Petrus. Ketika Yesus mau mencuci kakinya, Petrus marah. Petrus menolak. Tidak pantas guru mencuci kaki murid-muridnya. Dalam keadaan normal Bapak Ibu, nanti kan yang cuci kaki para rasul kan saya, Romo Budi. Dalam keadaan normal pastilah nggak mau bapak-bapak ini saya cuci kakinya, nggak mau. Beberapa waktu yang lalu saya potong rumput, ada orang yang datang, Romo nggak pantas potong rumput. Loh kenapa? Enggak, itu bukan pekerjaan Romo. Lalu kerja apa aku? Romo pekerjaannya hanya begini terus. Ya kalau ada yang dibeginiin, kalau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus sang guru yang diagungkan pun tunduk duduk memegang kaki para rasul melayani, isyarat bagi kita sekalian, mengapa kita sulit untuk sedikit membungkuk memberi hormat kepada orang yang barangkali tidak lebih hebat dari saya, menghargai sedikit saja orang yang barangkali lebih rendah daripada saya. Kita diajak untuk belajar melayani Tuhan, tetapi juga mewujud dalam pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana mengasihi tanpa batas,
dan melayani tanpa balas. Itulah panggilan kita dalam hidup menggereja. Kita diajak untuk mengasihi tanpa balas, tanpa batas. Siapapun mesti kita kasih, bukan hanya orang yang menyenangkan. Mungkin orang-orang yang menyakitkan, yang pernah menorehkan luka di hati, luka lama belum sembuh, luka baru ditorehkan. Sering seperti itu. Kita diajak untuk belajar mengasihi seperti Yesus tanpa batas mengasihi. Tetapi juga Tuhan mau agar kasih itu mewujud dalam pelayanan yang tulus. Ikut terlibat, bukan hanya tercatat dan terlihat. Terlibat dengan sungguh dalam gerak karya bersama, karena di sanalah sebetulnya kebersamaan itu diuji. Apakah betul kita dipersatukan oleh semangat yang sama, mengasihi dan melayani, atau ada sebetulnya agenda-agenda lain di balik semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Kristus Yesus, pada akhir perayaan ini nanti kita bersama-sama akan mengadakan prosesi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Kita akan memberikan tempat yang khusus kepada sakramen Maha Kudus. Dan setelah itu kita akan melakukan tukuran berjaga bersama Yesus. Mengingatkan kita sekalian akan permintaan Yesus kepada para murid sejenak sebelum sengsara itu datang. Berdoa dan berjagalah bersama aku. Pada saat Yesus menghadapi kenyataan pahit, Yesus menghadapi ketakutan yang luar biasa. Digambarkan dalam doanya sampai keringatnya menjadi titik-titik seperti darah. Dan dalam kesepiannya, dalam kesendiriannya di Taman Getsemani, Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Para murid diajak untuk menemani Yesus, bukan karena Yesus takut menghadapi kenyataan bahwa akan mati. Tuhan Yesus mau agar para murid berjaga, jangan terlena dengan tidur panjang yang sulit dibangunkan. Banyak orang tidur panjang, sulit dibangunkan. Banyak orang terus bergelimang dengan dosa, sulit diajak kembali pulang. Tuhan mau agar kita pulang kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir refleksi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersyukur bahwa malam hari ini selain meninggalkan kenangan Ekaristi, Tuhan Yesus juga membangun sakramen imamat. Imam yang menjadi pelayan bisa terjadinya rahmat agung Ekaristi. Di tangan uskup, para uskup dan para imam tertabis, rahmat itu dianugerahkan sehingga roti kecil itu menjadi tubuh Kristus dan air dan anggur menjadi darah Kristus. Berdoalah supaya semakin banyak panggilan yang muncul juga dari anak-anak kita di tempat ini. Syukur-syukur kalau keluarga-keluarga dalam hati kecil mulai berminat dan berniat untuk mempersembahkan yang terbaik, anak yang terbaik untuk Tuhan dalam karya pelayanan ini. Doakanlah para frater yang sekarang sedang dalam pendidikan, supaya mereka giat, supaya mereka tekun, supaya mereka kuat dan bekerja keras untuk sebuah misi pada akhirnya dipilih dan ditabiskan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan atas nama para imam yang telah ditabiskan, juga Bapak Uskup, dan terlebih para imam yang melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan penuh rahmat ini, di mana kami semua para imam membaharui janji imamat dan berpesta bersyukur atas rahmat imamat, saya ingin menyampaikan dengan hati yang tulus, kami para imam mohon maaf kalau sampai hari ini kami belum bisa menjadi gembala-gembala yang baik, gembala yang sungguh melayani, gembala yang sungguh sabar mendengarkan, gembala yang sungguh menyapa dengan tulus. Kesetiaan para gembala akan menjadi kekuatan
bagi umat, bagi gereja. Ketidaksetiaan para imam, pengkhianatan para imam akan melemahkan semangat domba-domba umat sekalian. Banyak yang baik, banyak yang suci dan kudus, tetapi banyak pula yang sering jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Karena itu dalam kesempatan penuh rahmat ini sekali lagi mohon maaf atas kelemahan kami, kerapuhan kami. Berdoalah terus agar sekalipun kami ini manusia yang rapuh lagi lemah, mudah hancur oleh nafsu dunia, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesetiaan untuk terus pulih melayani umat menjadi gembala yang baik. Dan semoga hari-hari ini menjadi hari penuh sukacita, tetapi juga hari pertobatan bagi banyak imam kami semua, untuk lebih tekun, lebih sabar, lebih melayani, lebih mengasihi umat seperti Yesus sang gembala yang baik. Sekarang mari kita lanjutkan peristiwa ini dengan pencucian kaki para rasul. Di sana kita akan melihat secara simbolis bagaimana Tuhan Yesus dengan sungguh, dengan tulus hati melayani kita sekalian. Dan itu berarti undangan bagi kita untuk semakin mengasihi tanpa batas dan melayani tanpa mengharap balasan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.